إلا الله لا إله 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 إلا الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ahibaul kiram, alhamdulillah pada pagi hari ini kita disehatkan oleh Allah, diterangkan hatinya sehingga kita dapat kembali bertemu dalam majelis ilmu. Semoga Allah memberkati kita, amin ya rabbal alamin. Pada minggu yang berlalu kita sudah mengkaji cara menggapai rasa ihsan. Jadi pada minggu yang berlalu itu sudah kita bahas bagaimana caranya agar kita mendapat rasa bahwa kita selalu diperhatikan Allah. Ini rasa. Kita selalu dilihat Allah, kita selalu diketahui Allah, dan itu terasa oleh kita. Rasa seperti itu disebut dengan ihsan. Caranya ada 4. Yang pertama, bertaubat. Setiap kita melakukan dosa, setiap taubat. Setiap kita melakukan dosa, setiap kita itu pula taubat. Dalam taubat itu sudah kita bahas pula bagaimana caranya. Di antaranya disunatkan bagi orang yang bertaubat itu untuk mandi taubat. Jadi dalam satu riwayat mengatakan bahwa setiap kita melakukan dosa, kita disunatkan untuk mandi taubat. Sesudah mandi taubat, disunatkan pula kita untuk sholat sunat taubat 2 rakaat. Sesudah sholat sunat taubat 2 rakaat, kita disunatkan pula untuk mengingat dosa kita dan menyesali dosa kita. Kemudian kita disuruh pula untuk mengucapkan istighfar. Berapa lamanya kita mengucapkan istighfar sampai ada zon yang kuat di hati kita bahwa dosa kita telah diampuni oleh Allah. Yang kedua, istiqamah dalam ketaatan. Banyak orang melakukan ketaatan, tetapi sulit bagi mereka untuk istiqamah dalam ketaatan. Ada orang berzikir pagi, berzikir petang, tapi itu seminggu saja. Minggu depannya dia tidak bisa melakukan itu. Nah, kalau orang tidak istiqamah seperti ini, sulit bagi dia untuk menghaluskan hatinya, dan sulit bagi orang itu untuk bisa merasa bahwa dia dilihat Allah. Sulit bagi orang itu untuk bisa merasa bahwa dia didengar Allah. Sulit bagi orang itu untuk merasa bahwa dia selalu diperhatikan dan diketahui oleh Allah. Maka kunci yang kedua itu istiqamah di dalam ketaatan. Yang ketiga yang sulit juga, ini perlu diulang-ulang, yaitu tadhib. Tadhib itu apa? Tadhib itu ialah menjauhkan diri dari banyak berbicara. Kenapa? Karena banyak berbicara akan membawa banyak kesalahan. Banyak kesalahan akan membawa banyak dosa, dan banyak dosa itu akan membawa kesatnya hati dan neraka. Kemudian yang kedua, menyedikitkan atau mengurangi untuk tidur. Jadi mengurangi tidur itu artinya tidak terlalu lama tidurnya. Kemudian yang ketiga, mengurangi makan.
Orang yang selalu kenyang perutnya itu akan semakin kesat hatinya. Makanya Nabi pernah berdoa, "Ya Allah, jadikanlah saya miskin satu hari dan kaya satu hari. Hari ini miskin, besok kaya." Agar apa? Agar kita bisa merasa bagaimana pahitnya menjadi orang miskin. Yang keempat, mengurangi bergaul dengan anak dunia. Bergaul dengan anak dunia itu membuat rusak hati. Maka kalau bergaul, bergaullah dengan orang-orang soleh. Sekalipun solehnya tidak bisa kita tiru, tetapi bergaul dengan orang soleh itu akan menyejukkan kalbu. Yang ketiga, yang keempat, zikir. Nah, kemarin sudah kita pelajari hakikat zikir. Hakikat zikir itu adalah hudurul qalbi ilallah, hadir hatinya kepada Allah. Maka kalau zikir itu dapat dibagi menjadi dua, pertama ada zikir hati, kedua zikir lidah, maka zikir hati itu lebih afdal daripada zikir lidah. Dan zikir lidah bisa saja lebih afdal dari zikir hati apabila seseorang berzikir dengan lidahnya, kemudian hatinya selalu hadir kepada Allah. Maka apabila seseorang membaca la ilaha illallah umpamanya, tetapi hatinya tidak dengan Allah, hatinya tidak ingat kepada Allah, sebenarnya dia tidak berzikir. Karena berzikir itu pada hakikatnya adalah hati ingat kepada Allah. Apabila hati ingat kepada Allah, maka orang disebut dengan berzikir. Nah, kita sudah mempelajari kemarin, ada zikir yang tidak diikat dengan waktu. Yang tidak diikat dengan waktu banyak model zikirnya. Di antaranya yang sudah kita pelajari kemarin, yaitu ada dua kalimat ringan di lidah tapi berat di timbangan. Dua kalimat itu mendapat kecintaan dari Allah. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Dan ini terus kita biasakan kapan saja waktunya, di waktu senggang, di mana saja. Itu di antaranya lagi membaca zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Boleh dari mana saja diawali. Mau subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar, baru la ilaha illallah, boleh. Atau mana yang kita mau dahulukan, terserah. Tetapi tentu lebih sebaik-baik amal itu yang redaksinya ada dari Nabi. Redaksi yang ada dari Nabi itu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian zikir apa lagi? Zikir membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, zikir yang dibaca dengan lidah, hadir hati kepada Allah, yang tak diikat dengan waktu, itu disebutnya dengan adzikru ghairu muqayyadin bil waqti. Zikir yang tak terikat dengan waktu. Ada zikir yang terikat dengan waktu, ada. Sekarang kita akan mempelajari zikir yang akan kita amalkan dari kita bangun tidur sampai kita tertidur lagi. Apa itu? Zikir baru bangun tidur, zikir mau keluar rumah, zikir hendak berjalan, zikir memakai baju, zikir mendengar petir, zikir mendengar kokok ayam, ayam berkokok malam hari, zikir ketika melihat sesuatu yang mengejutkan, zikir ketika melihat sesuatu yang menyenangkan, zikir kalau datang satu musibah, zikir kalau kita terkejut, zikir kalau kita kesandung batu, dan banyak zikir. Dan pada pagi ini kita akan mengkaji apa zikir yang akan kita baca dan apa fadilahnya, serta bagaimana melaksanakan zikir bangun tidur. Baik, rawaina fi sahihai imamai al-muhaddithin. Imam Nawawi meriwayatkan
menerima riwayat dari dua buah imam hadis yang terkenal, yaitu Bukhari dan Muslim. Hadis ini dari Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, apa kata Nabi? Ya'qidu syaitan ala qafiyati ra'si ahadikum. Setan itu akan membuhul di pangkal kepala salah seorang kamu, izan wa nama salah sa'uqadin. Setan itu akan membuhul dengan 3 buhulan, dengan 3 ikatan di tengkuk, di pangkal kepala salah seorang kamu ketika seseorang itu tidur. Yadribu ala kulli uqadin makanah. Setan itu akan membenamkan buhulan itu di tempat masing-masing, di 3 kepala. Di kepala itu ada 3 buhulan. Alaika lailun tawilun fa'arqada. Maka ketika manusia terlelap enak di malam yang panjang itu, syaitan mengikat kepalanya, membuat buhul di kepala seseorang ketika dia sedang tidur. Fa inistaiqaza, apabila seseorang terbangun dari tidur, tersentak kita dari tidur, wa dzakarallah, dan orang berzikir kepada Allah, bangun tidur langsung baca zikir, apa yang terjadi? Inhalat uqdah, maka terurailah buhulan setan tadi yang pertama, 1 bulan setan. Fa in tawadda'a inhalat uqdah. Setelah seseorang itu berwudu, maka buhul itu akan terbuka 1 lagi. Fa in shalla inhalat uqdahu. Apabila seseorang sholat, maka buhul itu sempurna terbuka semuanya. Ketiga buhul setan itu akan terbuka apabila orang sudah sholat. Fa asbaha nasyitan tayyiban nufus. Maka ketika sholat subuh telah dikerjakan orang, fa asbaha nasyid, maka jadilah dia menjadi nasyid, menjadi cerdas, menjadi pintar, menjadi rajin, tayyibun nafsi, baik jiwanya. Jadi cara mendidik diri kita sendiri agar baik jiwa kita. Jiwa sama dengan hati. Jiwa, hati itu sama. Jadi ini jangan sampai ragu, saya terangkan sedikit. Dalam diri kita ini ada jasad, tubuh yang kasar, atau jasmani, atau badan, atau jisim, sama itu. Kemudian ada lagi dalam diri kita ini roh. Ruh itu semacam listrik. Kalau dicabut listrik, mati kita. Ada lagi diri kita yang ketiga, namanya diri yang halus atau latif. Inilah yang disebut dengan al-qalbu, hati. Hati itu banyak tingkatannya. Ada disebut dengan al-fuad, ada disebut dengan ar-ruh, ada disebut dengan al-lub, bahasa Quran. Tapi dalam bahasa orang tasawuf itu hati ada 5 tingkatannya. Yang pertama al-qalbu, yang kedua disebut dengan ar-ruh, yang ketiga disebut dengan sir, yang keempat disebut dengan khafi, yang kelima disebut dengan akhfa. Semuanya itu berlapis-lapis. Hati manusia itu berlapis-lapis. Jadi hati manusia itu berapa lapisnya? Para ulama sufi membagi menjadi 5 bagian, dan ada juga ulama sufi membaginya menjadi 7 lapisan hati. Apabila kalbu kita atau jiwa kita, jadi makanya orang kalau sakit jiwa itu tandanya hatinya gelap.
Ya. Thayyibun nafsi. Makna thayyibun nafsi di sini adalah baik jiwanya. Orang kalau bangun terlambat, dia akan suka marah, suka pendendam, suka penjengkel, suka meletakkan su'zan kepada orang. Maka memperbaiki jiwa itu caranya, kata Nabi tadi, bila mana bangun tidur langsung baca zikir. Apa zikirnya nanti kita akan jelaskan di belakang. Kemudian langsung ambil wudhu. Begitu zikir aja bangun tidur kita baca, terbuka itu buhul setan di tengkuk kita. Berwudhu kita, terbuka satu lagi. Salat kita, terbukalah 2 buhul setan. Maka orang pada waktu pagi itu akan nasyid, rajin, cemerlang, terbuka ingatannya, perasaannya akan jadi sejuk. Dan thayyiban nafsi itu yang paling baik sekali, yaitu baik jiwanya. Bagaimana cara membuat orang menjadi baik jiwanya? Ya suruh aja bangun pagi subuh, paksa orang bangun pagi, orang akan menjadi baik jiwanya. Makanya pantas Nabi mengatakan, apabila umat Islam itu salat subuhnya udah rame sama dengan salat Jumat, maka khilafah Islamiyah yang mau'ud itu akan ditegakkan oleh Allah. Kebenaran kemenangan umat Islam itu akan ada. Sekarang kenapa Islam itu selalu kalah dan selalu dikalahkan oleh orang? Bukan karena Islam itu sedikit, tapi umat Islam laisa nasyid, tidak cerdas, tidak mendapat kecerdasan. Walaisa thayyibin nafsi, tak baik hati. Wa illa, kata Nabi, asbaha khabisan nafsi. Kalau dia tidak berzikir pada waktu bangun pagi, dia tidak langsung berwudu, dan dia tidak melakukan salat, jadilah orang pada waktu pagi itu khabisan nafsi. Khabis itu artinya jahat jiwanya. Orang yang jahat jiwa, tidak akan ada orang merasa nyaman dengan dirinya. Dia akan selalu memandang orang salah aja semuanya. Dia akan melihat, tak bisa melihat sisi baik dari orang. Semua salah aja orang. Tak ada orang yang benar. Yang benar hanya dia. Ini menandakan orang malas bangun pagi dah. Hadza lafzu riwayat Bukhari. Lafaz hadis ini riwayat Bukhari dan diriwayat Muslim. Wa riwayatu Muslim bimakna. Dalam riwayat Muslim bukan begini redaksinya, tapi maknanya sama. Itu hadis yang pertama. Yang kedua, Imam Nawawi juga meriwayatkan dalam Sahih Bukhari hadis daripada Huzaimah dari Abi Dzar radhiyallahu an. Abi Dzar berkata, kana Rasulullah, adalah Rasulullah, iza awa ila firasyih, apabila Nabi sudah awa, naik ke tikar tempat berbaring, dia sudah mulai mengambil badan untuk tidur. Qala, Nabi membaca, Bismikallahumma ahya wa amut. Ulang lagi. Doa yang dibaca Nabi ketika beliau hendak tidur dan sudah berbaring di atas tikarnya atau di atas kasurnya kalau kita ya. Apa doanya? Redaksinya dalam hadis ini, Bismikallahumma ahya wa amut. Saya pernah mendengar ada orang membaca Bismikallahumma ahya wa bismika amut, tapi saya belum pernah menemukan riwayat itu. Mungkin saja ada riwayat begitu ya. Tapi dalam kitab Al-Azkar bunyinya lebih ringkas lagi, Bismikallahumma ahya wa amut. Dengan nama Allah, dengan namamu ya Allah, ya Allah, yang menghidupkan aku
dan yang akan mematikan aku. Jadi artinya ketika dia tidur, dia pasrah kepada Allah. Dia tidur bersama Allah, bukan bersama dengan arti bersama seperti kita bersama-sama dengan teman kita kemana namanya itu, ke pasar atau berjalan. Bukan begitu makna bersama di sini. Tapi bismikallah itu ilsak dia dengan Allah. Apa itu ilsak? Jadi ini ada harus dijelaskan. Kalau bahasa Arab lem itu bahasa Arabnya lisaqun. Kalau ilsak nempel. Allah itu beserta ba yang ada pada bismillah itu banyak untuk ilsak. Maka maknanya dia selalu nempel dengan Allah. Apanya? Ma'rifahnya nempel dengan Allah. Hatinya dekat dengan Allah. Ma'rifahnya dekat dengan Allah. Dia merasa dekat. Dan memang kenyataannya bahwa Allah itu lebih dekat kepada kita daripada urat leher kita. Kata orang sufi, kedekatan Allah dengan kita itu lebih dekat kapan dibanding antara ruh dengan jasad kita. Ruh dengan jasad kita sangat dekat karena ruh itu berada dalam jasad manusia. Tapi kedekatan Allah dengan kita lebih dekat ketimbang antara ruh dengan jasad. Itu makna bismikallahumma ahya wa amut. Dia orang yang membaca dengan namamu, maksudnya dengan zatmu. Apabila bertemu kita dengan makna dengan nama Allah, bismillah dengan nama Allah, bismikallah dengan nama engkau ya Allah, atau iqra bismi rabbikal ladzi, bacalah olehmu dengan nama, maksudnya dengan zat. Apa makna ba di sini? Ba-nya adalah difaidahkan untuk ilsak, yaitu dekat jiwanya dengan Allah. Sebagaimana lisak dengan makna lem, nempel. Jadi orang tidur baca ini, saya dekat dengan Allah yang menghidupkan saya dan mematikan saya. Wa idza staiqaza, kata Abi Dzar radhiyallahu an, apabila Nabi Muhammad bangun dari tidur, nah ini zikirnya yang akan kita baca agar tercampak buhulan setan selama kita tidur itu. Apa yang kita baca? Yang kita baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah, segala puji itu adalah milik bagi Allah. Alhamdulillahilladzi, yang telah menghidupkan kami sesudah mematikan kami, dan kepada Allah juga kami akan berbangkit atau nusyur, akan kembali. Apabila orang membaca begitu bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, maka dengan sendirinya ikatan yang dibikin oleh setan itu langsung terbuka. Satu ikatan, tinggal dua lagi. Barat tuh bangun pak, orang begitu bangun tidur, kalau tak membaca doa bismikallahumma ahya wa amut, maka sangat berat bagi orang itu untuk bangkit dari tidurnya. Amat sulit bagi seseorang untuk menggerakkan badannya. Maka semulia-mulia orang itu ketika dia bangun tidur, bangun tidur, nggak boleh ngomong apa-apa, nggak boleh lihat handphone, nggak boleh lihat apa-apa. Begitu bangun tidur, yang diingat Allah. Kalau diingat Allah, teringat kita. Apa yang dibaca? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu yang pertama. Diriwayatkan oleh Imam Nawawi pada kitab Ibnu Sini dengan isnad yang sahih juga dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi berkata, kata Nabi,
"Idza staiqaza ahadukum falyaqul alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi." Ini boleh juga doa baru bangun tidur. Kata Nabi, apabila salah seorang kamu bangun dari tidurnya, maka dia hendaklah mengucapkan doa ini. Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi. Segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan rohku. Wa afani fi jasadi, dan menyehatkan tubuhku. Wa azina li bidzikri, dan telah mengizinkan bagiku untuk mengingatnya. Jadi kita dalam mengingat Allah itu adalah atas kehendak Allah, atas keizinan Allah. Sulitlah bagi orang berzikir kepada Allah, menyebut kalimat Allah tanpa ada bantuan dan tolongan Allah. Dia aja, karena nggak akan kuat kita berzikir tanpa tolongan Allah. Inilah makna daripada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Para ulama memaknakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan engkau kami menyembah, akan engkau kami minta tolong. Dalam redaksi ayat ini, na'budu lebih dahulu daripada nasta'in. Akan engkau kami menyembah, akan engkau kami minta tolong. Maka ada ulama yang memaknakan, kalau mau berdoa kepada Allah, minta tolong kepada Allah, ya beribadahlah dulu, na'budulah dulu. Tapi ulama sufi memaknakan bukan seperti itu. Beliau mengatakan nasta'inlah dulu baru na'budu. Minta tolonglah kepada Allah sebelum engkau beribadah, agar engkau kuat dalam beribadah. Minta tolong dulu baru beribadah. Maknanya adalah minta tolonglah kepada Allah agar engkau kuat beribadah sebelum engkau beribadah. Begitu. Maka maknanya itu boleh saja karena waw yang ada pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa itu kata penghubung, boleh saja dahulu na'budu maknanya, boleh saja nasta'in dahulu maknanya. Minta tolong kamu kepada Allah, akan engkau kami minta tolong, dan akan engkau kami menyembah ya Allah, dan akan engkau kami minta tolong. Makna pertamanya, untuk memohon sesuatu kepada Allah, sembahlah Allah dulu. Makna keduanya, untuk menyembah Allah, minta tolonglah kepada Allah agar ada kekuatan kita dalam beribadah kepada Allah. Kalau enggak, lemah aja kita beribadah. Maka bagaimana caranya agar kita kuat selalu beribadah, agar kita selalu semangat beribadah? Mohonlah kepada Allah agar diberikan Allah kita kekuatan, agar bisa mengingat Allah, agar bisa membaca Quran, agar bisa sholat, agar bisa membayarkan zakat, agar bisa menunaikan haji. Begitu Pak ya. Baik. Jadi Nabi menyuruh kita, ini hadisnya hadis qauli, alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa azina li bidzikri. Riwayat Imam Nawawi pada hadis kitab Ibnu Sini juga dari Aisyah radhiyallahu an, dari Nabi berkata, ma min abdin, tak ada seorang hamba Allah, yaqulu inda raddillahi ruhah, tidak ada seorang hamba Allah yang berkata ketika Allah kembalikan rohnya, ketika dia bangun tidur, apa yang ia baca? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu dibaca. Itu doa baru bangun tidur juga. Jadi udah 3 macam doa baru bangun tidur. Silakan baca doa mana yang enak, mana yang hafal. Kalau belum hafal, kita hafalkan. Yang pertama tadi doa baru bangun tidur diajarkan Nabi dalam hadis yang sahih, alhamdulillahilladzi ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Yang kedua bunyinya alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi
wa'afani fi jasadi wa azna li bi dzikri. Nah, yang kedua ini, tak ada seorang hamba Allah ketika ruhnya kembali ke badannya, dia baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, melainkan ghafarallahu ta'ala lahu dzunubuh, Allah akan ampunkan dosa-dosanya walau kana misla dzubadil bahr, sekalipun dosanya seumpama dengan buih di laut. Begitu ya. Jadi baca keduanya bagaimana Buya? Boleh? Baca ketiga-tiganya bagaimana? Juga boleh. Karena ini hadis sahih. Jadi kitab Imam Nawawi ini dia tak mau mengumpulkan hadis-hadis yang dhaif. Kalau yang dhaif ditulis di sini, hadis ini dhaif. Baik. Riwayat yang selanjutnya. Rawaina an Abi Hurairah, kami riwayatkan juga dari Abi Hurairah dalam kitab Ibnu Sini juga, berkata Rasulullah, ma min rajulin yantabihu min naumih, tak ada seorang hamba Allah yang terbangun dari tidurnya, fayaqulu, kemudian ia berkata, alhamdulillahilladzi khalaqan naum wal yaqzah, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan tidur dan bangun, yang menciptakan kita tertidur dan kita bangun, ya Allah, kita puji Allah dengan itu. Walhamdulillahilladzi ba'asani saliman sawiya, segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah yang telah mengutus, ba'asani, yang telah mengutus kepadaku orang yang lurus lagi baik. Siapa itu? Nabi Muhammad. Asyhadu anna Allah, aku bersaksi bahwa sesungguhnya Allah yuhyil mauta, yang akan menghidupkan orang mati, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah atas tiap-tiap sesuatu berkuasa, melainkan kata Allah, sadaqa abdi, melainkan ketika itu Allah berkata kepadanya, sadaqa abdi, hambaku benar. Jadi begini Pak, ada dialog kita dengan Allah ketika kita sholat, tapi ada dialog kita dengan Allah ketika kita baru bangun tidur. Dalam hadis dikatakan, apabila orang sholat, makanya sholat itu ayatnya wajib, sunat hukumnya qat'an. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Gitu ya. Ketika seorang hamba membaca alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah menjawab ketika itu. Apa jawaban Allah? Hamidani abdi, hambaku telah menyanjungku, memujiku. Wa idza qala al-'abdu, apabila seorang hamba berkata dalam salatnya, Ar-Rahmanir Rahim, Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, maka Allah menjawab ketika itu, Asna alayya 'abdi, hambaku telah menyanjungku. Dan apabila hamba ketika salat membaca Malik Yaumiddin, Allah yang menguasai hari pembalasan, maka ketika itu Allah menjawab, Azzamani abdi, atau majjadani abdi, hambaku ini selalu mengagungkanku. Apabila hamba mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, akan engkau ya Allah kami menyembah, akan engkau kami minta tolong, maka Allah ketika itu menjawab perkataan kita. Apa kata Allah? Hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma su'ila. Kalau yang kamu baca itu sebagian untukku dan sebagian untuk hamba, dan untukmulah apa yang kamu minta. Apabila hamba membaca ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, tunjuki kami jalan yang lurus, tetapkan kami dalam keyakinan Islam sampai kami mati, sebagaimana keyakinan yang telah Engkau berikan kepada orang yang Engkau beri nikmat.
yaitu nabi-nabi, para syuhada, para saleh. Janganlah kami mendapat jalan orang-orang yang maghdub, yang dimarahi Allah, dhalin, orang yang sesat. Ketika kita mengatakan itu, Allah akan menjawab, hadza li abdi, ini adalah untuk hamba, wa li abdi ma suila, dan untuk hambalah, ya, apa yang ia minta. Makanya Bapak, ini harus kita jelaskan sejelas-jelasnya, jangan sampai menjadi persoalan juga. Dalam fikih Syafi'i, buka kitab I'anatul Talibin, sunat seorang imam sesudah membaca waladhdallin berhenti sejenak sebelum membaca amin. Itu sunat yang pertama, diam sebentar. Saya ulang lagi, sunat hukumnya bagi imam dan bagi kita salat sendiri, sesudah membaca waladhdallin, sebelum membaca amin, sunat dulu berhenti sebentar, diam sebentar. Dan ketika diam itu disunatkan kita untuk membaca doa. Apa doa dibaca Pak? Rabbighfirli wali walidayya. Apa Pak? Rabbighfirli wali walidayya. Apabila imam membaca amin, baru jamaah makmum membaca amin mengiringi amin imam. Keliru sebenarnya berjamaah waladhdallin, jamaah seolah-olah menjawab amin. Enggak begitu yang benar. Yang benar itu apabila imam telah memulai membaca amin, baru kita iringi agar serentak amin kita, amin imam, dan amin malaikat. Karena malaikat juga ikut mengaminkan. Itu yang pertama. Yang kedua, sunat juga diam ketika selesai membaca ayat, mau hendak sujud, rukuk. Contohnya begini, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Bukan, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Berhenti dulu sebentar, baru rukuk. Itu sunat. Itu sunat hukumnya diam sebentar. Dan sunat juga hukumnya diam yang panjang bagi imam ketika selesai imam membaca Al-Fatihah. Waladhdallin, amin. Kenapa imam harus diam? Dijawab oleh ulama, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tak sah salat siapapun kalau tak baca Fatihah kitab. Kalau tinggal Fatihah, salah-salah orang baca Fatihah di belakang, tak sempurna Al-Fatihah orang di belakang, yang berdosa imam. Makanya disunatkan imam diam dulu, sukut. Berapa lamanya? Sekedar membaca Fatihah selesai. Muta'adilah, yang adil, yang sederhana, tak terlalu lama, tak terlalu pendek. Hukum diam itu sunat. Ini harus kita pahami juga. Itu diam. Jadi ada tiba tempat diam, diam panjang, diam pendek selama sholat. Nah, kita kembalikan kajian kita kepada topik yang tadi. Kalau orang sholat, lau ya'lamul musalli bima yunaji manin tafala. Kalau orang sholat tahu dengan siapa dia sedang berdialog, dia tidak akan melengah dalam sholatnya. Orang tahu ketika dia membaca Al-Fatihah bahwa Al-Fatihahnya dijawab oleh Allah, dia berdialog dengan Allah, bermunajat dengan Allah, tentu dia tidak akan lengah-lengah. Begitu juga ketika kita baru bangun tidur,
Allah akan menjawab kalau kita membaca sebelum tidur. Waktu kita bangun tidur itu, alhamdulillahilladzi khalaqan nauma wal yaqzah. Alhamdulillahilladzi khalaqan nauma wal yaqzah. Siapa yang baca ini, Allah akan mengatakan ketika itu kepada kita, apa kata Allah? Sadaqa abdi, hambaku ini benar. Pagi baru bangun, kita sudah dialog dengan Allah. Hadis yang selanjutnya diriwayatkan dalam Sunan Abi Daud dari Aisyah radhiyallahu an, berkata Aisyah, karena Rasulullah adalah Rasulullah iza habba minal laili, apabila Nabi Muhammad itu terbangun pada malam hari, selalu Nabi itu mengucapkan takbir 10 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 10 kali. Dan membaca hamidah asyarat, membaca alhamdulillah 10 kali. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Berapa banyaknya? 10 kali. Waqala, dan setelah membaca takbir 10 kali, hamdalah 10 kali, Nabi membaca subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi 10 kali. Summa qala, dan Nabi berkata subhanal quddus, subhanal quddus 10 kali pula. Wastaghfara asyaran, dan Nabi membaca astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 10 kali pula. Wahallala, dan Nabi kemudian membaca tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah 10 kali. Summa qala, kemudian Nabi membaca doa Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, aku bermohon berlindung kepadamu, min dhiqid dunya wa dhiqi yaumil qiyamah, dari sempit dunia dan sempitnya kesulitan yang ada di hari kiamat. Summa yaftahu shalah, kemudian Nabi memulai kegiatannya dengan salat. Lah berzikir sepanjang itu Nabi salat. Hadis terakhir diriwayatkan dalam Sunan Abi Daud dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza staiqaza, adalah Rasulullah apabila bangun dari tidur malam, beliau mengatakan la ilaha illa anta subhanaka Allahumma astaghfiruka li dzambi wa as'aluka rahmatak Allahumma zidni ilma wa la tuzigh qalbi ba'da idh hadaitani wa habli min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ini betul. Ya Allah, tak ada Tuhan kecuali Engkau, Maha Suci Engkau. Ya Allah, aku mohon ampun kepadamu bagi dosa-dosaku. Aku bermohon kepada akan rahmatmu. Ya Allah, tambahlah ilmuku, dan janganlah Engkau buangkan hatiku sesudah Engkau campakkan di hatiku keimanan, sesudah Engkau berikan aku petunjuk. Berikanlah aku ya Allah rahmat di sisimu, sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi, Zat yang Maha Pemberi. Ini ada beberapa macam amalan yang diamalkan Nabi baru bangun tidur. Mudah-mudahan dapat pula kita amalkan dengan baik, dan sehingga kita pada pagi hari sudah menjadi nasyid, sudah menjadi cerdas, sudah menjadi bersih hatinya. Kalau bersih hati, persoalan akan hilang. Kalau hatinya kotor, persoalan akan banyak. Ingin kita damai hidup di dunia, bersihkan hati. Bagaimana cara membersihkan hati? Tak ada lagi cerita lain kecuali bangun tidur, zikir, wudu, salat. Bangun tidur, zikir, wudu, salat. Zikirnya bermacam-macam. Boleh pilih salah satu di antara yang telah kita bacakan tadi. Mudah-mudahan kajian ini ada berkah, ada manfaatnya untuk kita bersama. Wabillahi taufik. Ada pertanyaan, Pak?
Oke, baik. Terima kasih. Ada berkat, ada manfaatnya. Kita tutup kajian kita pagi ini dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.